Berikut ini merupakan settingan wajib dari HP Vivo. Jadi untuk kalian yang baru membeli HP Vivo, dan itu biasanya kan kalau baru beli beberapa pengaturan masih standar. Jadi ini beberapa hal yang bisa kalian atur untuk menggunakan Vivo. Pertama, kalau saya menggunakan Vivo, settingan wajib yang selalu saya ubah yang ini. Ini kan setiap kita narik yang namanya pusat kontrol itu kan tampil beberapa icon tercepat. Jadi supaya mudah diakses, saya mengubah urutannya. Jadi pilih icon pensil yang di atas, yang di sini. Lalu kalian bisa tambahkan ataupun kurangi. Misalnya sering menggunakan hotspot, tekan lama, geser ke atas. Dari bawah ini yang tersembunyi ini ke atas juga bisa seperti ini. Misalnya rekam layar bisa kalian letakkan di bawah. Lokasi kalian letakkan di atas. Selanjutnya kembali kalian bisa menyimpannya di sini. Tekan tombol back itu untuk menyimpan. Selanjutnya yang sering saya atur yaitu menghapus aplikasi yang tidak dipakai. Jadi kalau ada aplikasi bawaan yang terinstall, kalian bisa tekan lama, pilih icon tong sampah, pilih hapus instalasi. Jadi ulangi pada aplikasi yang lain yang tidak kalian pakai sama sekali ke depannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang bisa kalian atur yaitu home screen. Caranya kalian gunakan dua jari, ciutkan ke dalam seperti ini. Kemudian pilih ini untuk mengubah wallpaper, warna dan gaya, widget. Jadi kalau ada widget yang ingin kalian sesuaikan, kalian bisa hapus, pilih icon minus itu, lalu tambahkan widget di sini. Untuk mengatur beranda, pilih pengaturan beranda. Nah, ada beberapa orang suka yang pakai laci aplikasi. Jadi pilih gaya layar beranda, pilih yang laci atau yang semuanya aplikasi numpuk di home screen. Kemudian tata letaknya bisa juga disesuaikan, dia cuma ada dua. Kemudian Google Discover yang ada di sebelah kiri, layar paling kiri, ini saya matikan. Kemudian lencana icon aplikasi. Nah, yang ini berupa titik ataupun angka. Jadi ada yang suka pakai titik, ada yang suka berupa angka. Seperti itu. Selanjutnya setelah dari home screen, kalian bisa mengaturnya di bagian pengaturan bawaan ini. Kemudian kalian lihat di bagian ini ada berbagai menu. Pertama, tentunya kita ngatur yang ini, tampilan dan kecerahan. Kemudian kalian lihat di sini ada menu waktu tunggu layar. Jadi ini yang sering diatur. Kalau kalian mau lebih lama, pilih yang 1 menit. Bawaannya biasanya 30 menit saja. Kemudian ini ukuran font dan tampilan. Biasanya kan ada beberapa orang suka yang ukuran lebih besar, ada yang lebih kecil. Ini kalian atur. Teks tebal. Kemudian ini gaya font, bilah status ini untuk menampilkan persentase baterai dan kecepatan jaringan ini aktifkan. Nah, yang ini. Kemudian ada menu refresh rate. Kalau saya sering pakai yang 60 biar hemat baterai. Kalau yang sampai 190, 120, 90 itu boros baterai, tapi pas kita scroll dia tidak patah-patah atau lebih smooth atau lebih halus. Selanjutnya ini ada menu layar kunci dan wallpaper. Nah, di bagian ini kalian bisa mengatur layar kunci kalian. Ini biasanya kalau saya tidak suka pakai poster, jadi saya matikan biasanya. Nah, ya ini wallpaper yang sering berganti-ganti, tapi kurang tahu apakah kalian suka. Kemudian ada menu pengaturan beranda tadi. Kalau yang ini kalian bisa atur yang namanya wallpaper, tema, AOD kalau mendukung, yaitu always on display. Yang ini efek dinamis, jadi setiap ada notifikasi, ngecas, memasukkan sidik jari. Tapi ini jarang disetting, biasanya orang suka pakai yang bawaan. Kemudian bagian suara dan getar ini selalu disetting juga. Kalau kalian baru beli HP, biasanya di bagian ini, di nada-nada tombol seperti ini, nada pesan terkirim, nada sentuhan, ini haptiknya. Jadi setiap kita nyentuh bagian ini atau menu, dia ada getar. Jadi kalau tidak suka, ini dimatikan saja.
Ini nada tombol, nada penguncian layar, suara pengisian. Kalau ini nada dering, kalau mau custom bisa juga di sini. Nada notifikasi. Selanjutnya aplikasi. Ini kalau saya cuma memeriksa yang bagian ini. Aplikasi defaultnya. Jadi saya selalu pakai Chrome untuk browser. Jadi kan bawaannya itu kan biasanya browser yang atas, tapi saya setting ke Chrome karena saya lebih familiar dengan Chrome. Selanjutnya di bagian notifikasi, ini penting. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, history notifikasi. Nah, ini aktifkan. Kenapa kita harus aktifkan history? Karena kalau ada teman kita yang narik pesan WhatsApp, dia akan terekam di sini, tetap terbaca. Jadi kita bisa periksa apa notifikasi yang dikirimnya. Kemudian ada notifikasi delay kunci, mau disembunyikan atau ditampilkan. Ini sangat penting, tergantung privasi masing-masing. Kemudian kalau kalian mau dapat software yang stabil, biasanya kita periksa pembaruan ini. Kalau ada update, silakan diupdate saja. Di bagian baterai ini ada pengaturan pengisian daya. Nah, ini aktifkan. Nanti dia ngecas itu tidak terlalu cepat dalam keadaan malam hari. Dia akan menyesuaikan. Jadi ini aktifkan supaya baterai kita tidak cepat habis atau umurnya lebih lama kalau kita setting di baterai. Kalau mau nambah RAM di sini. Nah, yang ini. RAM diperluas. Biasanya kalau pengguna baru setting atau tambah RAM. Di bagian keamanan ini yang penting yaitu kunci layar, tambah sidik jari. Kemudian kalau mau kunci aplikasi atau menyembunyikan aplikasi, setting sandi privasinya di sini. Cuma itu saja. Kalau di bagian ini mode game itu untuk yang suka main game. Jadi settingannya itu cuma mengaktifkan bilas samping cerdas. Kemudian ada menu tambah game. Di pintasan dan aksesibilitas ini untuk settingan layar split, jadi aktifkan yang 3 jari ini, jadi kita bisa split dengan 3 jari pusat ke atas. Kalau yang ini bilas samping pintar, jadi kalau mau pintasan seperti ini, nah aktifkan. Kemudian ini untuk pengaturan screenshot 3 jari semuanya di sini, jadi aktifkan geser ke bawah menggunakan 3 jari. Jadi kita bisa ngambil screenshot tanpa tekan tombol power. Ini ada menu ketuk 2 kali. Di bagian gerakan pintar, hidup dan matikan layar. Nah, ketuk 2 kali ini aktifkan. Supaya kita bisa mengunci dan membangunkan layar dengan mudah. Ketuk 2 kali di layar ini dan ini. Ini pengaturan tombol daya. Jadi kalau kalian tekan di sini ada muncul Google yang ini di bagian tombol power. Jadi kalian ubah ke aktifkan menu daya dan darurat. Nanti tekan tombol power itu tidak akan muncul Google lagi. Kalau yang ini tombol bulat, ada yang mirip seperti iPhone ini. Nah, kalau mau pakai pintasan ini silakan tanpa harus pakai bilas samping cerdas tadi. Kalau yang suka video call pakai efek mute ini aktifkan untuk WhatsApp. Kalau bagian ini yang paling sering saya setting cuma bagian ini, sistem. Kemudian ada pengguna yang suka pakai full screen, jadi dia tidak suka pakai 3 tombol, jadi ubah ke sini. Lihat tombol navigasi di bawah tidak ada. Nah, ini baru muncul lagi. Tergantung kalian mau pakai tombol atau mengubah urutan tombol, bisa juga ganti gayanya yang ini. Kemudian ini untuk yang suka mengubah tema keyboard bisa juga. Pilih bahasa dan masukan, kemudian pilih keyboard virtual. Nah, di sini keyboard dia pakai emoji keyboard di sini. Kelola, pilih emoji keyboard. Nah, di sini pilih setelan. Kita bisa mengatur bahasa, kemudian gaya emoji, masukkan, tampilkan baris angka. Biasanya kalau
lagi mengetik, itu wajar kita pertama kali beli HP harus setting keyboard. Tanggal dan waktu jangan lupa di setting kalau mau lebih akurat. Kemudian untuk keyboardnya, untuk mengatur lintasannya seperti ini. Nah, yang ini. Kalau sering menggunakan font, bisa tambahkan ke atas. Biasanya kalau di Google Keyboard, ini bisa kita atur. Tekan lama, gulir ke atas. Tapi ini kurang tahu. Kalau di Vivo sepertinya di bagian ini, nah tidak bisa di custom. Tidak bisa diarahkan ke atas. Itu saja, silahkan dicoba. Kalau kalian punya settingan tersendiri pada saat membeli HP, bisa komen di bawah video.